Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara sekalian, kita sampai ke bahasan yang ketiga mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila. Jadi bagaimana para ulama di Indonesia dan para tokoh-tokoh muslim dan intelektual memandang Pancasila dari kacamata Islam. Berdasarkan pada pandangan keagamaan, khususnya perspektif hukum fikih, mayoritas umat Islam itu berpendapat bahwa sistem negara yang ada, yaitu negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, merupakan bentuk pemerintahan yang sah, yang tidak diperlukan lagi sistem alternatif. Ya, nggak perlu lagi diganti dengan negara Islam atau negara khilafah. Sebab menurut para ulama, negara Pancasila ini telah memenuhi ketentuan syariat. Ya, kita bisa lihat misalnya Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi terbesar kaum ulama dan santri bersepakat bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini sebagai bentuk final. Artinya sudah syar'i, jadi nggak perlu lagi diubah-ubah dan wajib hukumnya untuk mempertahankan. Misalnya lagi pendapat para tokoh, ya, Pak Kiai Said Agil Sirot misalnya sering menyebut negara Republik Indonesia ini sebagai Darussalam atau negara damai. NU itu sebelumnya malah menyebutnya sebagai negara Islam. Jadi negara yang ada di negara yang ada di Nusantara ini, negara Indonesia yang menjadi tumpah darah dari mayoritas umat Islam, itu disebut sebagai negara Islam. Mengapa? Karena memang sudah memenuhi ketentuan syar'i, yaitu kita bebas melakukan peribadatan dan umat Islam terpenuhi hajat hidupnya. Jadi riayatuddin wa himayatuddin wa riayatud dunya itu telah terpenuhi. Jadi pengakuan terhadap negara Pancasila sebagai negara syar'i itu telah menjadi jamak. Misalnya lagi Kiai Ma'ruf Amin menyebutnya sebagai Darul Mu'ahadah atau Darul Mithaq. Jadi negara kesepakatan atau negara perjanjian yang harus dihormati. Menurut Kiai Ma'ruf itu kita sudah meletakkan kesepakatan dan kita wajib untuk menjunjung tinggi kesepakatan itu. Jadi negara ini sudah Islami menurut Kiai Ma'ruf. Jadi sama kafahnya lah dengan negara-negara yang lain yang menyebut dirinya negara Islam. Ya. Perbedaannya hanya pada bahwa yang satu menggunakan simbolisme, yang satu tidak. Ya. Yang satu lebih berorientasi kepada jauhariyah, kepada substansinya. Istilah yang dipakai oleh Kiai Ma'ruf Amin itu begini. Jadi kalau Indonesia ini Daulah Islamiyah ma'al mithaq gitu. Jadi negara Islam dengan kesepakatan. Kesepakatan dengan siapa? Dengan agama yang lain. Untuk apa? Untuk tidak memasang simbol-simbol. Nah, sementara Saudi Arabia dan yang sejenisnya Iran itu Daulah Islamiyah bila al-mithaq.
Jadi negara Islam tanpa kesepakatan memang tidak bersepakat dengan yang lain. Gitu. Nah, contoh lain Muhammadiyah menyatakan ya bahwa keberadaan negara Pancasila itu telah juga memenuhi ketentuan syariat, sah menurut Islam. Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah. Kurang lebih konsepnya sama dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. Ini adalah negara perjanjian, negara kesepakatan, perjanjian, dan negara persaksian, karena kita sudah meletakkan janji bersama-sama, kita sudah bersaksi bahwa Indonesia ini adalah negara yang maslahah untuk semua. Ya. Jadi dalam dokumen resmi Muhammadiyah menegaskan bahwa NKRI dengan Pancasilanya itu selaras dengan nilai-nilai Islam dan bisa mengantar tercapainya cita-cita umat Islam, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara sekalian, mari kita lihat apa sih peran Pancasila gitu. Nah, tentu Pancasila pertama-tama diletakkan sebagai dasar negara. Dia adalah prinsip-prinsip pokok di dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Jadi dengan dasar 5 sila ini, Indonesia adalah negara yang religius ya. Dia negara bangsa, negara yang berdasarkan pada nation ya, bukan pada satu kultur, satu budaya, satu agama, atau satu ras saja. Jadi Indonesia bukan negara Jawa ya. Dan menjunjung tinggi kemanusiaan, jadi humanisme. Jadi humanisme, kemanusiaan adalah dasar negara, sama seperti persatuan, kebangsaan ya, dan religiusitas. Juga prinsip demokrasi, musyawarah. Ya, kita adalah negara demokrasi, negara bermusyawarah, dan keadilan, ya, keadilan sosial, social justice. Pancasila juga bisa dimaknai sebagai kesepakatan tadi itu, sebagai kontrak sosial. Jadi Pancasila merupakan norma-norma yang menjadi titik temu disepakati sebagai dasar kehidupan sosial dan kenegaraan semua anak bangsa. Ya kalau dikiaskan gitu samalah dengan Magna Carta atau Bill of Rights. Kalau Magna Carta itu fundamentnya, eksistensinya Inggris, Bill of Rights itu fundament eksistensinya Amerika Serikat. Kita punya Pancasila. Jadi ini menjadi titik temu ya yang menjembatani, yang menjadi kesepakatan kontrak sosial, menjembatani segala perbedaan. Jadi kalau Pancasila itu diubah ya berakibat pada kemungkinan negaranya akan bubar gitu. Karena Pancasila ini merupakan landasan dari kesepakatan untuk kita bersatu, kontrak sosial. Pancasila juga dilihat sebagai konsep politik atau ideologi negara. Jadi di ruang publik ya, di dalam domain politik itu Pancasila adalah aturan main kita semua. Jadi sebagai ideologi negara berlaku pada struktur dasar dari kehidupan kenegaraan, ya menjiwai lembaga-lembaga politik, menjiwai ekonomi, kehidupan sosial, dan sebagai kesatuan kerjasama dalam hidup bernegara. Dengan skema itu, ideologi-ideologi yang ada, ya ideologi kan plural juga di Indonesia, bukan hanya tunggal. Nah itu boleh hidup di dalam domain privat, di kelompok mereka sendiri, di asosiasi mereka sendiri, di lingkungan mereka sendiri, di pagar rumah mereka sendiri. Ya. Itu ideologi-ideologi itu boleh hidup, ya. Diakui dan dilindungi, dihormati negara. Gitu.
Tapi ketika nanti sudah di area publik, yang menjadi aturan bersama itu ya Pancasila sebagai ideologi kita semua gitu. Jadi dengan pemahaman begini, Pancasila tidak kemudian menjadi bulldozer bagi ideologi lain. Cuman ideologi lain itu area privat. Jadi misalnya ya, ideologi yang bersumber dari ajaran agama itu ya dihargai, dilindungi. Tapi berlaku pada area publik, private-nya saja, pendukungnya saja. Begitu juga ideologi berbasis sekuler, sosialisme, kapitalisme itu juga berlaku di domain private. Kalau negaranya ya sosialisme yang bagus-bagus diambil, kapitalisme yang bagus-bagus diambil, kemudian menjadi ideologi Pancasila. Ya. Itu baru boleh hidup di area publik. Nah, berikutnya Pancasila juga berperan sebagai ideologi kebangsaan. Jadi Pancasila di sini adalah identitas kebangsaan dan keindonesiaan yang menjadi ciri kultural masyarakat Indonesia. Jadi nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila itu ya dianggap sebagai perangkat nilai yang menjadi lem perekat, menjadi semen, ya. Menjadi semen yang merekatkan hubungan sosial dan merupakan juga cita-cita gitu ya, menjadi religius, menjadi bersatu, menjadi berkemanusiaan, berkeadilan, berdemokrasi, itu kan preferensi ideal yang harus diperjuangkan baik dalam bidang sosial, politik maupun budaya. Demikian juga Pancasila sebagai visi dan misi bangsa, ya, cita-cita ke depan yang akan diraih, ya, itu ya rumusan Pancasila itu. Jadi kalaupun kemudian ada orang mengatakan ya saat ini realitas tidak menunjukkan kesamaan dengan rumusan Pancasila, ya wajar, memang Pancasila itu sebagai visi belum tentu bisa dicapai sekarang. Nah, oleh karenanya harus terus kita sosialisasikan, kita ajarkan, kita capai, ya, kita wujudkan di dalam realitas kehidupan. Jadi ibarat Pancasila itu sebagai kompas untuk menuju satu tujuan tertentu, ya. Kalau saat ini belum sampai, ya kompasnya jangan dibuang. Dia berperan sebagai panduan. Ya. Nah, juga ya Pancasila juga sebagai worldview, sebagai Weltanschauung atau cara bangsa ini memandang masa depan, gitu ya. Saudara sekalian, kok bisa ya umat Islam, tokoh-tokoh Islam menerima rumusan ini? Kita lihat kenyataannya demikian memang. Sebagaimana tercatat dalam lembaran sejarah, tokoh-tokoh Islam baik dari NU Muhammadiyah maupun Syarikat Islam dan lain-lain itu berkontribusi besar di dalam perumusan dasar dan filsafat negara ini. Misalnya NU melalui Kiai Wahid Hasyim yang selalu berkonsultasi dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari Muhammadiyah ada Mas Mansur, ada Ki Bagus Adikusumo, ya, yang lain-lain ada Abdul Kahar Muntakar, ada Gus Salim, ada Abi Kusno, ya. Dan panitia kecil yang anggotanya antara lain tokoh-tokoh Islam ini yang kemudian merumuskan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada rumusan Pancasilanya yang waktu itu disebut sebagai Piagam Jakarta, ya.
yang pasal 1-nya ada 7 katanya. Ya, kemudian karena ada keberatan, ya sudah 7 katanya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diganti dengan yang Maha Esa. Saudara sekalian, ya bukti sejarah memperlihatkan bahwa umat Islam terlibat aktif dalam lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa umat Islam sejak dulu itu sudah terbiasa hidup bersama dengan komponen bangsa lain yang berbeda-beda itu. Jadi siap dan sudah terbukti bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok Islam sendiri. Namun memang ini tidak kemudian tanpa tantangan. Selalu muncul kok wacana-wacana, aspirasi-aspirasi untuk kembali menjadikan Islam sebagai dasar negara. Misalnya ketika perumusan konstitusi di 59 muncul lagi ya. Kemudian pada tahun 2000 muncul lagi. Tapi umat Islam mampu untuk mencari jalan yang paling maslahah untuk tidak mengubah negara Pancasila ini. Karena begini, saudara sekalian, umat Islam itu berhasil meletakkan pandangannya terhadap Pancasila itu secara proporsional. Jadi kalau di tempat lain ya ideologi negara itu dipertentangkan dengan agama. Ya, misalnya di negara-negara Arab itu sosialisme Arab itu dipertentangan dengan agama. Kalau kita enggak, Pancasila adalah ideologi, agama itu wahyu gitu. Jadi tidak apple to apple untuk dipersamakan. Pancasila ya Pancasila, agama ya agama, tidak saling menegasikan. Nah, oleh karena itu para ulama NU misalnya itu meletakkan posisi ini secara tepat. Ya, NU dan Muhammadiyah itu relatif tidak mendapatkan kesulitan untuk menerima Pancasila. Misalnya NU tahun 84 di Situbondo sudah mengatakan bahwa Pancasila NKRI itu pilihan terbaik. Dan memang Pancasila bukan agama, agama juga bukan Pancasila. Jadi tidak bisa dipergantikan gitu. Agama adalah wahyu yang mengatur kehidupan berhubungan dengan Allah SWT, urusan bagaimana mencapai kebahagiaan di akhirat terutama gitu ya. Nah, Pancasila ini kan cara hidup kita berbangsa gitu. Hanya terbatas pada cara hidup kita berbangsa. Misalnya tokoh Muhammadiyah ya, Buya Syafi'i Ma'arif itu mengatakan begini, ya realitasnya masih ada gitu pihak-pihak yang mempertentangkan Pancasila dan Islam. Tapi menurut beliau ini kesia-siaan gitu. Dan memang ya selalu hanya menjadi arus kecil ya. Tapi umat Islam yang besar, yang mayoritas itu tetap menghendaki Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Ya. Karena Pancasila ya telah dikukuhkan ya sebagai fundamental norm bagi bangsa kita. Dan ini sudah selesai.
ini sudah selesai. Tahun 80-an umat Islam telah menuntaskan masalah mengenai kontroversi Pancasila dan Islam ini. Dan Pak Syafi'i Ma'arif misalnya mengutip ungkapannya dari Pak Hatta ya. Jadi Pak Hatta bilang begini, perjuangan umat Islam dalam menegakkan Islam itu haruslah mengacu atau meniru pada ilmu garam, bukan ilmu ginju. Gitu. Kalau ilmu garam itu filosofinya begini, terasa tapi tidak kelihatan. Gitu. Sedangkan ginju itu terlihat tapi tak terasa. Gitu. Jadi menurut Pak Syafi'i ya, Buya Syafi'i itu yang menyitir istilahnya Hatta bahwa Islam Indonesia itu tidak perlu terjebak dalam berbagai simbol seremoni ya kayak gincu gitu ya, merah membara gitu, tapi tidak substansi gitu. Tapi sebaliknya yang penting adalah bersungguh-sungguh menjelmakan roh Islam ya, tentang keadilan, tentang kehidupan yang harmoni ya, kehidupan yang berkecukupan ya. Daripada memperjuangkan formalisasi Islam dalam tatanan simbol-simbol ya. Itu istilahnya Buya Syafi'i itu pemerkosaan, mohon maaf ya, dan manipulasi Islam ya, yang tanpa benar-benar memperjuangkan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi bagi organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, diskusi tentang relasi agama vis-a-vis negara, Islam vis-a-vis Pancasila itu sudah selesai. Jadi keputusan dua organisasi itu telah bersepakat untuk mengakhiri perdebatan ini dan fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba untuk mengisi substansinya agar garam Islam itu terasa gitu. Jangan memperjuangkan ginju tapi tidak ada rasanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Terima kasih, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.